Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Salam pengadaan, salam sehat untuk para peserta webinar Muji Santosa Training and Consulting. Jadi yang kami hormati Mbak Nur Siah selaku narasumber kita pada siang menjelang sore hari ini terkait dengan konsolidasi terkait dengan KSO dalam bidang kesehatan. Kemudian nanti mudah-mudahan akan bergabung Pak Muji Santosa bersama kita di tengah-tengah kita mengikuti acara webinar ini. Dan kepada seluruh peserta webinar yang sudah hadir, kami ucapkan selamat bergabung. Jadi selama 90 menit ke depan kita akan berdiskusi terkait masalah KSO, terutama di bidang kesehatan. Karena dengan karakteristik kesehatan. Konsolidasi. Oh, konsolidasi, benar ya, Bu? Oke, siap. Konsolidasi bidang kesehatan, mohon maaf. Karena dengan karakteristik pengadaan bidang kesehatan yang sangat banyak ini, kemudian punya kespesifikan tersendiri gitu ya. Bisa jadi konsolidasi adalah salah satu strategi yang tepat nih untuk melaksanakan proses pengadaannya. Nah, nanti bagaimana pengalaman Mbak Nur selaku UKPBJ di Rumah Sakit Darmais nih, nanti bisa disampaikan kepada kita semua untuk kemudian kita diskusikan nih, barangkali bisa diadopsi oleh kita-kita yang ada di daerah tentang konsolidasi pengadaan di sektor kesehatan. Saya sampaikan kembali ini tata tertibnya untuk kegiatan webinar pada siang menjelang sore hari ini. Jadi nanti narasumber akan menyampaikan materi selama kurang lebih 90 menit. Selama kurang 45 menit, mohon maaf. Kemudian nanti silakan bagi yang ingin bertanya untuk klik tombol raise hand atau bertanya langsung via chat kalau memungkinkan nanti akan saya bacakan. Mereka yang telah raise hand nanti akan kita beri kesempatan untuk bertanya langsung kepada narasumber kita terkait materi yang disampaikan pada sore hari ini. Mungkin itu Bapak Ibu, mari sebelum kita mulai kita berdoa bersama agar kegiatan ini diberi kelancaran dan saudara-saudara kita yang belum bisa hadir karena sakit bisa disehatkan sehingga bisa bergabung kembali dalam ruang webinar Muji Santosa Training and Consulting. Berdoa dipersilahkan. Oke, berdoa selesai. Baik, karena narasumber sudah hadir, peserta juga terus bertambah dari tadi, langsung saja saya berikan waktu kepada Mbak Nur untuk bisa menyampaikan materinya pada sore hari ini. Dipersilakan Mbak Nur. Terima kasih Rangga kepada Bapak Muji di MS Training ya, dan Mas Rangga selaku moderator dan tim MS semua. Yang saya hormati, saya sangat senang hari ini, sore ini kita dapat berkumpul untuk berdiskusi mungkin lebih tepatnya ya Mas Rangga terkait konsolidasi pengadaan barang dan jasa pemerintah. Mungkin saya langsung share screen saja ya sampai ini Mas. Konsolidasi. Ya. Suara saya terdengar Bapak Ibu? Jelas Mbak. Baik, ya. Bapak dan Ibu, terkait konsolidasi pengadaan barang dan jasa ini sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 ya. Jadi di dalam pasal 1 angka 51 ini terkait konsolidasi memang tidak mengalami perubahan di dalam Perpres 12 Tahun 2021. Seperti kita ketahui, apa sih konsolidasi pengadaan gitu ya? Konsolidasi pengadaan itu adalah strategi pengadaan barang jasa yang menggabungkan beberapa paket pengadaan barang dan jasa sejenis seperti itu. Kemudian
Selanjutnya, sesuai dengan peraturan Presiden nomor 12 tahun 2002 tidak mengalami perubahan, siapa saja pelaksana konsolidasi. Di dalam ayat 1 huruf E itu di pasal 9 disebutkan pengguna anggaran memiliki tugas dan kewenangan melaksanakan konsolidasi pengadaan barang dan jasa. Kemudian di pasal 21 ayat 2-nya terkait itu ada pengguna anggaran, kemudian kuasa pengguna anggaran atau KPA, pejabat pembuat komitmen, dan UKPBJ-nya itu sendiri. Ya. Selanjutnya adalah di dalam peraturan Presiden nomor 12 tahun 2021 ya, apa itu proses pengadaan, seperti yang kita ketahui Bapak Ibu, kegiatan pengadaan itu oleh kementerian, lembaga atau perangkat daerah yang dibiayai oleh APBN atau APBD yang prosesnya turunan dari Perpres ini kita masih menggunakan peraturan lembaga LKPP yang lama Bapak Ibu, karena memang saat ini LKPP melalui Direktorat Pengembangan dan Strategi Kebijakan Umum itu masih sedang menyusun peraturan lembaga LKPP terbaru yang merupakan turunan dari Perpres kita yang terbaru. Jadi terutama memang di Perlem 9 ini memang banyak perubahan yang harus segera diluncurkan oleh LKPP. Informasinya mudah-mudahan April kita sudah mendapatkan Perlem LKPP terkait proses pemilihan melalui penyedia. Kemudian terkait proses pengadaan tadi Bapak Ibu, di dalam peraturan lembaga LKPP nomor 7 itu ya tahun 2018 itu memang dimulai dari perencanaan pengadaan, yaitu kita harus merumuskan kegiatan itu dimulai dari mana, dari identifikasi kebutuhan, kemudian juga penetapan barang jasa yang ingin kita adakan, kemudian cara pengadaannya, kita buat juga jadwal dan anggarannya terlihat tersedianya seperti apa. Kemudian terkait persiapan pengadaan Bapak Ibu itu kita masih mengacu kepada Perlem LKPP nomor 9 tahun 2018 itu proses persiapan tentu saja dilakukan oleh pejabat pembuat komitmen. Kemudian terkait persiapan pemilihan ini masih diatur di dalam Perlem LKPP nomor 9 tahun 2018 di mana proses tersebut dilakukan oleh Pokja pemilihan ataupun pejabat pengadaan. Kemudian terkait proses pelaksanaan pemilihan itu juga kita bisa melihat ya apakah itu melalui kita adakan melalui tender, seleksi, pengadaan langsung, penunjukan langsung maupun dari swakelola. Kemudian tahap berikutnya yaitu pelaksanaan kontrak. Itu tentu saja dimulai dari SPPBJ sampai dengan sebelum serah terima barang jasa. Terakhir adalah serah terima barang, yaitu penyerahan hasil pekerjaan setelah selesai 100% sesuai dengan kontrak. Selanjutnya terkait perencanaan pengadaan, yaitu ini kita masih mengacu kepada Perlem LKPP nomor 7 tahun 2018. Apa saja ya lingkup perencanaan pengadaannya tadi disebutkan mulai dari awal yaitu kita melakukan penyusunan perencanaan pengadaan, kemudian juga kemudian kita penetapan barang dan jasanya, kemudian juga cara pengadaannya tadi jadwal pengadaan, anggaran, dan sampai dengan rencana umum pengadaan. Yang hal penting di sini apa saja kebutuhan barang dan jasa di kita yang bisa kita lakukan secara konsolidasi. Nah, di sini tentu saja dalam implementasi pelaksanaan konsolidasi pada tahap perencanaan itu menjadi bagian tentu saja kita harus memperhatikan prinsip efisiensi kemudian efektif dalam pengadaan barang dan jasa tersebut. Ketika ternyata tidak efektif dan efisien, ya mungkin tidak perlu kita lakukan konsolidasi. Kemudian juga kita lihat dengan aspek pengadaan berkelanjutan ini juga ada dengan inovasi kita melakukan misalnya dengan kontrak payung. Kemudian juga kita lihat penilaian dari prioritas kebutuhan.
Kemudian juga kita lihat barang jasa pada katalog elektronik, kemudian juga terakhir konsolidasi pengadaan, kemudian juga barang dan jasa yang telah tersedia, dimiliki atau dikuasai. Kemudian terkait konsolidasi itu, konsolidasi pengadaan barang dan jasa Bapak Ibu itu dapat dilakukan sebelum atau sesudah pengumuman rencana umum pengadaan. Jadi kemudian juga konsolidasi ini oleh PA, pengguna anggaran itu dapat mengkonsolidasikan paket antara KPA dan atau antar PPK seperti yang kami lakukan, yaitu paket antar KPA itu kita konsolidasikan. Kemudian juga konsolidasi oleh KPA. Jadi KPA dapat mengkonsolidasikan paket antar PPK. Kemudian juga ada konsolidasi oleh PPK, yaitu PPK dapat mengkonsolidasikan paket di area kerjanya masing-masing. Jadi konsolidasi ini dilakukan ya pada kegiatan pemaketan pengadaan Bapak Ibu ya, atau pada saat ada perubahan dalam rencana umum pengadaan. Tentu saja konsolidasi dilakukan kita dengan memperhatikan dari kebijakan pemaketan itu sendiri. Kemudian terkait pedoman pelaksanaan pengadaan melalui penyedia, ini tentu saja kita harus melakukan dokumen persiapan. Kemudian juga kita lakukan review, kita review dulu dari UKPBJ ataupun dari pejabat pengadaan. Kemudian juga kita tetapkan misalnya metode pemilihan, evaluasi, dan cara penyampaiannya. Kita buat jadwal pemilihan, kemudian juga kita menyusun dokumen pemilihan dan terjadilah dokumen pemilihan ya di akhir. Kemudian di dokumen ini Pokja pemilihan ini menetapkan ya, metode pemilihan penyedia dengan memperhatikan tentu saja jenis barangnya Bapak Ibu ya. Kemudian apakah ini untuk jasa. Kemudian juga terkait spesifikasi teknis atau kerangka acuan kerja dan tentu saja dari kompleksitas pekerjaan itu sendiri. Kemudian juga pagu anggarannya atau HPS rancangan kontrak ya, hasil analisis pasar dan atau dari hasil konsolidasi itu. Kemudian terkait kita lakukan konsolidasi dengan metode tender, misal Bapak Ibu. Di sini kita lakukan menetapkan metode pemilihan dengan dengan cara e-purchasing. Tentu saja kita menggunakan katalog sektoral, katalog daerah ataupun katalog nasional. Bapak Ibu di Kementerian Kesehatan, khususnya di UPT Vertikal Kementerian Kesehatan, kita pernah melakukan konsolidasi pengadaan untuk barang-barang untuk alat kesehatan atau obat perbekalan farmasi yang ada di dalam e-purchasing. Seperti kita ketahui ketika barang atau orang tersebut ada di e-purchasing tidak bisa kita negosiasi, tetapi ketika kita lakukan dengan konsolidasi itu dibuktikan harga yang kita dapatkan itu lebih efektif dan efisien. Kemudian juga dengan pengadaan langsung sampai dengan 200 juta ya untuk misalnya untuk barang konstruksi jasa lainnya atau sampai dengan 100 juta untuk konsultansi. Kemudian juga dengan metode penunjukan langsung seperti kita ketahui ya apabila memenuhi salah satu keadaan tertentu. Nah, ini di tender cepat tentu saja spesifikasi dan volume dapat ditentukan. Kemudian pelaku usaha ada dalam sistem import. Mungkin Bapak Ibu sudah mengetahui juga di dalam tender cepat yang saat ini di perubahan Perpres 12/2021 yaitu terkait penyebutan merek ya. Jadi pada tender cepat tidak diperkenankan lagi untuk penyebutan merek. Penyebutan merek hanya 2 saja yang diperbolehkan, yaitu ketika merupakan suku cadang atau merupakan satu kesatuan sistem. Kemudian Bapak dan Ibu terkait metode tender ya, pemilihan terakhir ya kita apabila e-purchasing, kemudian pengadaan, penunjukan langsung atau tender cepat itu tidak sesuai dengan nature pengadaan ya atau kebutuhan terkait dengan konsolidasi. Misalnya terdapat varian dalam hal terdapat keragaman item, kemudian juga penyebaran lokasi, kemudian juga tempat kerja, tempat serah terima, dan keterbatasan kapasitas dari pelaku usaha sebagai akibat dari konsolidasi, maka Pokja pemilihan ini dapat menetapkan metode tender itemized untuk paket konsolidasi yang diadakan. Kemudian juga di dalam tender itemized,
ini peserta dapat menawarkan satu atau beberapa atau seluruh item barang dan jasa yang ditenderkan oleh Pokja pemilihan dan dapat menetapkan lebih dari satu pemilihan pemenang. Kemudian ini Bapak Ibu terkait konsolidasi pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh PPK itu ya dilaksanakan oleh bersamaan dengan persiapan pengadaan barang dan jasa melalui penyedia. Kemudian juga memperhatikan klasifikasi baku komoditas Indonesia. Kemudian juga kita perhatikan juga kondisi pasar pelaku usaha, kemudian juga kapasitas supplier atau produksi lokasi dari pekerjaan dan atau dari lokasi pelaku usaha. Kemudian Bapak dan Ibu, konsolidasi oleh unit kerja pengadaan barang dan jasa ini dilakukan sebelum persiapan pemilihan penyedia oleh Pokja pemilihan. Kemudian juga kita harus memperhatikan klasifikasi baku komoditas Indonesia, kondisi pasar pelaku usaha, kemudian juga kapasitas supply, produksi, dan atau lokasi pelaku usaha itu sendiri. Kemudian ini terkait konsolidasi pengadaan oleh pejabat pembuat komitmen, tentu saja di awal PPK menerima dokumen perencanaan pengadaan tersebut dari PA atau KPA. Kemudian di PPK dilakukan review dokumen perencanaan pengadaan untuk mendapatkan data atau informasi paket pengadaan barang jasa yang sejenis. Setelah itu PPK tentu saja melaksanakan strategi ya, penggabungan beberapa paket pengadaan barang dan jasa sejenis tersebut apabila terdapat indikasi pemecahan paket itu untuk menghindari tender atau seleksi itu harus kita hindarkan. Kemudian juga PPK melakukan konsolidasi untuk paket pengadaan barang jasa sejenis yang dicadangkan. Tentu saja kita memperhatikan usaha mikro, kecil, dan koperasi ya. Misalnya sampai dengan saat ini nilainya bisa sampai dengan 15 miliar ya. Ini slide saya belum dirubah. Jadi mungkin bisa ditambahkan. Kemudian PPK dilarang menyatukan atau memusatkan beberapa paket pengadaan barang jasa yang tersebar di beberapa lokasi atau daerah yang menurut sifat pekerjaan dan tingkat efisiensi seharusnya dilaksanakan atau dikerjakan di beberapa lokasi daerah masing-masing. Ini juga terjadi pada saat kami melakukan konsolidasi ketika pada saat kita melakukan analisa pasar tidak mungkin digabungkan dari seluruh UPT vertikal di wilayah barat misalnya, itu tentu saja kita lakukan di per masing-masing wilayah. Kemudian juga PPK mengusulkan ya ketika ada perubahan itu mengusulkan perubahan pemaketan kepada PA atau KPA. Bapak dan Ibu, dalam hal usulan perubahan pemaketan disetujui oleh PA atau KPA, maka ditindaklanjuti dengan perubahan rencana umum pengadaan. Selanjutnya PPK menyampaikan hasil konsolidasi kepada pejabat pengadaan atau UKPBJ untuk dilakukan pemilihan penyedia. Kemudian bagaimana konsolidasi pengadaan yang dilakukan oleh UKPBJ hampir sama dengan tadi ya Bapak dan Ibu. Jadi pertama awalnya UKPBJ menerima dokumen persiapan pengadaan melalui penyedia dari PPK. Kemudian juga dilakukan review persiapan pengadaan untuk mendapatkan data atau informasi paket-paket pengadaan atau barang jasa sejenis. Kemudian ketika ada perubahan, UKPBJ dapat melakukan perubahan spesifikasi teknis, KAK, HPS, ataupun rancangan kontrak kepada PPK. Kemudian UKPBJ tentu saja melakukan koordinasi kepada PPK untuk melaksanakan strateginya ya, apakah ini melakukan tender, seleksi bersama, atau tender itemized atas beberapa paket barang dan jasa sejenis. Kemudian UKPBJ melaksanakan strategi penggabungan, jadi kita lakukan penggabungannya, apa yang bisa kita lakukan untuk pengadaan barang jasa sejenis ini. Kemudian apabila terdapat indikasi pemecahan paket untuk menghindari tender dan seleksi itu kita indikasi di awal. Kemudian juga ini untuk paket usaha mikro kecil ini masih sampai dengan 15 miliar. Kemudian otomatis kita juga dilarang ya menyatukan atau memusatkan beberapa paket pengadaan yang tersebar di beberapa lokasi daerah yang menurut sifat pekerjaan dan tingkat efisiensi seharusnya itu dilaksanakan di daerah masing-masing. Kemudian ketika ada perubahan, tentu saja UKPBJ mengusulkan perubahan tersebut kepada PA
PPK dan KPA. Bapak Ibu, selanjutnya bagaimana implementasi konsolidasi pengadaan yang telah dilakukan di sektor kesehatan yang telah kami lakukan, di antaranya adalah konsolidasi yang pernah dilakukan pada Satker UPT Kementerian Kesehatan itu kita pernah melakukan konsolidasi pengadaan alat medik, kemudian juga pengadaan alat kesehatan habis pakai, konsolidasi pengadaan obat. Jadi pengadaan obat yang tidak ada di e-katalog kita lakukan konsolidasi. Kemudian juga pernah kita lakukan konsolidasi pengadaan alat tulis kantor. Kemudian juga yang kalau memang barang ini konsolidasi barang sudah sering ya Bapak dan Ibu, kita juga melakukan konsolidasi pengadaan jasa. Jadi jasa pengelolaan limbah medis. Kemudian kita juga melakukan konsolidasi pengadaan gas medis. Kemudian apa yang menjadi latar belakang saat itu adanya konsolidasi alat kesehatan terutama di Kementerian Kesehatan. Ini awalnya adalah adanya perbedaan harga alat kesehatan dengan spek dan merek yang sama antar rumah sakit. Saat itu ada temuan dari auditor, biasanya memang kan auditor saat melakukan audit itu bersamaan di rumah sakit A, B, C itu bersamaan dan mereka melihat ada perbedaan saat itu harga stent jantung di rumah sakit A sekian, rumah sakit B sekian. Kemudian juga dilakukanlah ya pertemuan tuh dalam rangka pembahasan mengenai permasalahan pengadaan alkes. Kemudian saat itu juga ditentukan alkes alat kesehatan apa saja yang akan kita lakukan konsolidasi. Tentu saja setelah dilakukan pertemuan itu ada penentuan rumah sakit sebagai konsolidatornya dan sampailah kepada pelaksanaan konsolidasi. Bapak dan Ibu, tata cara konsolidasinya tentu saja pada saat persiapan awal yaitu kita menganalisa barang jasa yang akan dikonsolidasikan, kemudian juga menetapkan konsolidator. Saat itu kita ditetapkan konsolidator itu melalui SK Direktur Jenderal. Kemudian juga pada saat kita lakukan persiapan pengadaan konsolidasi, tentu saja kita perlu melakukan koordinasi. Apa saja yang kita perlu koordinasi terkait spesifikasi, kemudian juga terkait HPS dan rancangan kontrak. Kemudian di tahap berikutnya adalah kita lakukan pemilihan penyedia alat kesehatan, misalnya atau tender, ini dilakukan oleh rumah sakit selaku konsolidatornya. Kita lihat evaluasi terkait administrasi, spesifikasi, dan harga. Kemudian pelaksanaan kontrak itu di masing-masing rumah sakit. Jadi penandatanganan kontrak, pengendalian kontrak dilakukan di masing-masing satker. Bapak dan Ibu, ini adalah contoh alur pelaksanaan konsolidasi alkes ya. Jadi di awal rumah sakit peserta konsolidasi itu mengirimkan data kebutuhan. Kemudian juga kita lakukan pembentukan tim teknis ya, terdiri dari dokter klinisinya, kemudian juga tenaga elektromedis atau tenaga ahli lainnya. Kemudian setelah itu kita lakukan ya penyusunan spesifikasi HPS dan rancangan kontrak dibantu oleh PPK konsolidator dan tim teknis. Tentu saja diperlukan rapat ya koordinasi dengan peserta konsolidasi untuk persetujuan spesifikasi yang diinginkan, kemudian juga yang dibutuhkan maksud saya. Kemudian juga spesifikasi HPS dan rancangan kontrak. Kemudian setelah dilakukan rapat koordinasi kita melakukan penetapan HPS, spesifikasi dan rancangan kontrak. Kemudian pembuatan paket pengadaan konsolidasi di LPSE oleh PPK konsolidator. Kemudian pemilihan penyedianya oleh Pokja, ini yang melakukan ya, di situ dilakukan evaluasinya baik teknis dibantu dengan tim teknis. Kemudian penandatanganan kontrak oleh PPK tiap rumah sakit peserta konsolidasi dan pengendalian kontrak pembayaran oleh masing-masing rumah sakit. Bapak dan Ibu yang baru saja RI ini kita lakukan di wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten. Ini kita buat juga untuk kontrak payungnya untuk periode tahun 2021 sampai dengan 2022. Ada 16 peserta. Waktu itu Rumah Sakit Kanker Darmais selaku konsolidatornya. Bapak dan Ibu, inilah adalah tampilan di dalam LPSE paket kami yang kemarin ya di akhir tahun.
terdiri dari, jadi di PPK konsolidator itu menarik rencana umum ke-16 peserta satker. Jadi timbul seperti ini. Jadi dengan pagu anggaran dan sebagainya sudah terlihat, peserta konsolidasinya juga sudah terlihat seperti itu. Ini kita tentu saja pada saat di awal tentu saja kita harus menentukan ya kriterianya terkait limbah jenis karakteristik infeksiusnya akan kita lakukan konsolidasi. Kemudian apakah ada limbah farmasi juga, kemudian limbah cair lainnya misalnya limbah regen rusak dan kadaluarsa. Tentu saja kita juga minta pendampingan dari LKPP ya, karena kemarin masa pandemi kita lakukan melalui pertemuannya melalui daring. Kemudian dokumen apa saja yang kita perlukan, yaitu tentu saja kita membuat surat permohonan konsolidasi dan lampiran peserta konsolidasinya itu adalah rekap satker. Jadi ketika satker ingin mengikuti konsolidasi, mereka harus mengajukan surat permohonan kepada konsolidator. Hal ini diperlukan karena si konsolidator berkewajiban untuk menarik semua rencana umum pengadaan yang akan digabungkan menjadi satu paket konsolidasi. Di situ juga kita buat kerangka acuan kerjanya, kemudian lampiran, kita buatkan juga draft kontrak payung konsolidasi, kemudian juga draft kontrak transaksional, SDP, dan sampai dengan laporan konsolidasi kepada Bapak Dirjen, dan juga kami laporan kepada LKPP. Bapak dan Ibu, ini contoh volume berikut nilai HPS masing-masing satker saat awal kita akan menggabungkan ini ya. Dari rumah sakit ini kita lihat perbedaannya, kemudian juga akhirnya kita tetapkan HPS-nya ya. Ini adalah total atau dari ke-16 peserta konsolidasi. Ini Bapak dan Ibu realisasi berbanding alokasi anggaran paket konsolidasi pengadaan limbah medis UPT vertikal ya. Ini yang merah ya kita lihat, yang hijau ini dalam rupiah ya. Yang hijau ini realisasi Bapak dan Ibu, yang merah adalah HPS-nya. Terlihat sekali ada efek efisiensinya ya. Di sini kita lihat realisasinya dalam rupiah, ini yang hijau itu realisasi, yang kuning adalah HPS, yang merah, yang hijau itu pagu. Jadi efisiensi pada saat kita melakukan konsolidasi jasa pengelolaan limbah medis tahun lalu adalah efisiensi kurang lebih 54%, seperti itu. Dari pagu 13,2 miliar, kemudian kita buatkan HPS jadi 10,6 miliar, realisasinya untuk 16 rumah sakit 6,1 miliar. Bapak dan Ibu, terkait manfaat konsolidasi ya, tentu saja potensi didapatkan harga yang lebih efisien dikarenakan volume pengadaan lebih besar atau meningkat. Kemudian juga penghematan waktu untuk pelaksanaan pemilihan penyedianya. Kemudian juga tentu saja kita mendapatkan peluang didapatkan penyedia yang lebih kompeten dan adanya standarisasi barang dan jasa. Kemudian apa saja pada saat permasalahan dan upaya kita mengatasinya di dalam proses konsolidasi. Memang karena banyaknya detail ya teknis pengadaan yang harus dibahas dan diputuskan bersama ya, dalam beberapa situasi itu keputusan itu tidak mudah dan tidak segera diambil karena keterbatasan informasi, keterbatasan pengetahuan, dan atau mungkin ketergantungan pada pihak lain yang berwenang. Kemudian juga pasti ada keraguan atas keberhasilan proses implementasi konsolidasi pengadaan. Kemudian juga takut atas kerawanan proses tender yang seringkali mengundang perhatian berbagai pihak karena jumlah pagu anggaran yang besar ketika kita konsolidasikan. Kemudian juga tentu saja tingginya beban kerja stakeholder sehingga tidak mudah menyusun agenda rapat pertemuan. Tentu saja kita upaya pengatasi kita waktu itu melalui LKPP ya, melalui Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat itu tentu saja di awal-awal kita melakukan konsolidasi itu melakukan pendampingan bagaimana proses perencanaannya, kemudian juga kita dibantu secara intensif ya memberikan penjelasan kepada pihak-pihak yang berkepentingan gitu. Kemudian juga tentu saja kita jadwalkan pertemuan dengan stakeholder, tentu saja sesuai dengan ketersediaan waktu masing-masing ya. Tentu saja pada saat pandemi kita memanfaatkan pertemuan itu dengan teknologi informasi.
Terakhir Bapak dan Ibu mungkin yang perlu diperhatikan dalam konsolidasi memang sangat diperlukan dorongan dan komitmen dari pimpinan. Jadi ketika sudah didorong dari pimpinan kita, pelaksanaan konsolidasi itu akan lebih mudah gitu. Kemudian juga perlu koordinasi dan keterbukaan informasi antar pihak yang melakukan konsolidasi. Kemudian juga kita perhatikan jadwal atau waktu yang diperlukan untuk persiapan konsolidasi sampai dengan barang jasa dibutuhkan itu sampai. Jadi terkait kemarin juga kami saat melaksanakan proses konsolidasi jasa limbah medis itu kita dikejar waktu, sementara kita mesti menunggu 16 satker gitu. Kita tidak mau meninggalkan satu peserta pun gitu. Ketika mereka ada kendala dalam sirupnya gitu ya, tetap kita tunggu dan kita bantu seperti itu. Jadi memang perlu komitmen semua pihak yang terlibat dalam konsolidasi untuk melaksanakan kontrak sesuai yang telah disepakati, misalnya pembayarannya seperti apa, kemudian juga kuota pemesanannya bagaimana jika kita melakukan konsolidasi secara tender itemized. Demikian Bapak Ibu yang ingin saya sampaikan, mungkin ini sifatnya hanya sharing Bapak Ibu, tak ada gading yang tak retak, mungkin kita melalui diskusi ini akan memberikan kesempurnaan di dalam proses pengadaan kita. Demikian saya kembalikan kepada Mas Rangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kasih aplaus dulu lah Mbak, aplaus virtual. Ini kalau ajang pencarian bakat, ini Mbak, kita standing ovation Mbak. Ngelihat efisiensinya sampai 54%, luar biasa. Sekarang lagi musim harga ditawar di bawah 80%, tapi ini menginisiasi sendiri sehingga efisiensinya sampai 54%. Pak, sebelum ke rekan-rekan yang bertanya, tadi kan awalnya berangkatnya itu dari adanya temuan ya Mbak ya? Betul. Betul. Jadi ya? Ada temuan dari di 2017 karena memang kami Rumah Sakit Vertikal Kementerian Kesehatan ini memang menjadi memang kewajiban auditor ya BPK itu mengaudit kami. Kalau dibilang sih random gitu, tapi kenyataannya kayak Rumah Sakit Darmais ya, alhamdulillah setiap tahun kami selalu menjadi BPK pasti selalu masuk gitu ya. Saat ini juga besok kami juga akan entry meeting ya BPK. Jadi dibedakan. Jadi dalam saat yang bersamaan mereka masuk ke UPT Vertikal itu mereka sama. Jadi rumah sakit A, B, C dalam waktu bersamaan. Itu dilihatlah harga stent jantung awalnya itu Mas Rangga, kelihatan sekali rumah sakit A harganya segini. Jadi galau juga ya Pak. Waktu itu Pak Dirjen galau. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Akhirnya itulah kita melakukan pertemuan-pertemuan. Kenapa harganya di rumah sakit A beda, rumah sakit B beda, seperti itu. Jadi kenapa tidak dilakukan inovasi strategi pengadaan dengan konsolidasi gitu? Rasanya mungkin yang pertama kali memang melakukan konsolidasi di sektor kesehatan itu di 2017. Halo, Mbak Nur? Ya, halo, ya. Terputus tadi, Mbak. Oh gitu ya, iya. Ini internetnya unstabil mungkin, mohon maaf. Oke, Mbak. Kan ini kalau saya analogikan, Mbak, temuan dari auditor itu untuk item pekerjaan yang sama, tapi harganya bisa beda gitu kan, Mbak? Di setiap rumah sakitnya ya. Halo, Mbak Nur. Ya. Halo. Bisa didengar, Mbak? Terputus. Saya nggak tahu nih jaringan saya atau ya. Oke. Ya, tapi terdengar terputus itu Mas Rangga ya. Iya, jadi kan sebenarnya gini Mbak ya, ada item barang yang sama atau pekerjaan yang sama, tapi harganya bisa beda-beda gitu kan ya Mbak? Iya, betul. Nah, ini kan kalau saya analogikan ke APBD Mbak, APBD kita ini yang paling rutin lah katakanlah, pengadaan ATK itu kan bisa bermacam harga juga tuh. Kalau di APBD, harga kertas yang sama bisa bervariasi. Betul. Dalam artian strategi konsolidasi ini bisa diduplikasi gitu kan Mbak? Betul ya.
kami melakukan untuk alat tulis kantor, memang untuk waktu itu baru dicoba untuk kertas ya, kertas HPS itu memang memang harga ketika kita konsolidasikan itu kita mendapatkan harga yang murah gitu, efisien seperti itu. Jadi kita gabung di beberapa rumah sakit untuk kita proses melalui konsolidasi, itu harganya memang lebih bagus dibanding kita melakukan pengadaan sendiri. Seperti itu, Mas Rangga. Satu lagi, Mbak. Pertanyaannya, ketika pertama kali keluar ide untuk berstrategi pengadaan dengan konsolidasi, ada resistensi nggak sih, Mbak? Ini kan menggabungkan ya, 16 rumah sakit nih. Ya, kalau untuk awal di konsolidasi kita memang tidak banyak ya melakukan. Pertama tuh peserta di 2017 itu ya untuk pengadaan stent jantung awalnya itu memang pesertanya rumah sakit itu kalau nggak salah 6 rumah sakit merangkap jadi Pokja itu 16 rumah sakit itu, bahkan kalau nggak kita itu rumah teman-teman kami di rumah sakit di Sumatera, di Bali itu mau ikut, tapi kan pada saat kita mau melakukan konsolidasi kita melakukan analisa pasar. Contohnya kalau pengadaan barang mungkin lebih mudah ya, kita melakukan mungkin harga barang bisa sama, tetapi ketika kita melakukan konsolidasi dalam bidang jasa, itu kita melakukan analisa pasar, bisa nggak kira-kira kita hubungin poinnya dia, kalau misalnya ruang lingkup kita ditambah dengan ini. Tentu saja tidak menjadi efektif. Jadi kalau tidak efektif ya cukup kita lakukan misalnya seperti kemarin itu hanya wilayah DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat. Seperti itu. Oke, terima kasih. Agak susah kita akan. Halo, Mbak. Ya, halo. Oh iya. Oke, Mbak, terima kasih. Jadi ya bertahap ya, Mbak ya, nggak langsung 16 itu tadi ya. Betul, betul. Oke, siap. Kita lanjut ke yang bertanya, Mbak. Belum yang raise hand, silakan rekan-rekan yang ingin bertanya. Tapi tadi ada yang bertanya lewat chat, Mbak. Baik. Ada yang bertanya lewat chat. Jadi penunjukan konsolidator itu atas dasar apa ya, Mbak? Oh iya. Ya, terima kasih. Penunjukan konsolidator awalnya adalah contoh waktu kita melakukan konsolidasi stent jantung, ditunjuklah rumah sakit jantung dan pembuluh darah harapan kita, karena memang mereka rumah sakit khusus jantung. Waktu ditunjuklah dibuatkan SK oleh Pak Dirjen sebagai konsolidatornya seperti itu. Jadi mungkin kan bisa banyak klinisi, banyak dokter-dokter dari spesialis jantung yang di situ. Kemudian juga kriterianya tentu saja kemampuan dari Pokjanya ya, Pokja pemilihan atau unit pengadaan barang dan jasanya. Kemudian juga ada pertimbangan juga ketika kita melakukan konsolidasi, contohnya untuk pengelolaan jasa limbah medis. Mengapa Rumah Sakit Darmais ditunjuk misalnya? Itu memang karena kita kebetulan untuk pengadaan pengolahan limbah itu harganya disebutkan oleh auditor tuh harga kami tuh harga termurah gitu ya. Oh, jadi dipikir berarti kemarin tuh Pokjanya melakukan negosiasi dengan alot banget ya sehingga bisa. Jadi kita ditunjuklah sebagai konsolidator. Jadi kemampuan ini kemudian juga dari harga waktu itu ya. Jadi memang pada saat kita melakukan konsolidasi kita jadi buka-bukaan harga nih. Jadi kita tahu oh harga rumah sakit A sebelumnya sekian. Harga di rumah sakit B sebelumnya sekian. Jadi memang harus ada keterbukaan Bapak Ibu pada saat kita akan melakukan apa. Tentu saja kita akan melakukan survei harga yang pas untuk HPS kita berapa. Seperti itu Mas Rangga. Ya, di lanjutannya pertanyaannya Mbak, PPK konsolidatornya itu nanti sebatas ketika dia sudah dapat kemudian dibagikan ke masing-masing peserta konsolidasi atau sampai mana ya Mbak ya? Pengendalian kontraknya ada di mana ini pertanyaannya katanya Mbak? Oh iya. Ya, saya nanti akan saya share mungkin ya Mas Rangga contoh-contoh SDP ya, standar bidding dokumen. Nah, penting itu Mbak. Jadi baik, saya akan coba share nanti terkait mungkin dari bisa ya kelihatan ya. Sebentar ya Mas Rangga, saya share screen. Siap.
Oke. Sudah kelihatan Mas Rangga belum? Belum, Mbak. Ini masih Explorer-nya, Mbak. Baik, baik. Tuh kan, Mbak. Betul kan, Mbak? Yang di chat ada yang bertanya lagi nih. Bagaimana dengan PPK yang berbeda dan PA yang berbeda? Gimana menyatukannya? Oke. Mungkin Ini kelihatan di saya jawab SBD pertanyaan. kayaknya, Mbak ya. Iya, betul, betul. Jadi Ini masih Explorer, Mbak. oke, oke. Saya stop dulu deh. Oke, Baik, silakan baik. Mbak dicoba lagi. Baik. Oke. Mungkin nanti akan saya share ke teman-teman juga ya standar bidding dokumen dan sebagainya. Oke. Belum lihat ya. Mungkin saya sambil ini saya jawab dulu ya Mas Rangga ya. Iya. Tadi pertanyaannya sampai di mana? Gimana pertanyaannya? Ha? Ini yang dari Pak Sutarjo atau mau bertanya langsung Pak Sutarjo? Biar enak, Pak Sutarjo dari UKPBJ Jakarta Selatan. Nah, silakan Pak. Oke, selamat sore ya menjelang sore Pak. Ya, sore Pak Sutarjo. Ini sedikit mau pertanyakan, ini biasanya kita kalau di Jakarta waktu itu kita sering mengalami permasalahan jika melakukan konsolidasi ialah menyatukan dari kemauannya PPK bahkan sampai PA-nya jika berbeda ya. Dulu kita pernah beberapa kalau gedung pun kita pernah konsolidasi, tapi biasanya akhirnya ujungnya salah-salahan terkait kebutuhan mereka, apalagi kemampuan penyedia yang awal lokasinya berbeda, biasanya mobilisasinya akan jadi masalah. Nah, itu bagaimana cara mensiasati hal-hal terkait? Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Mbak. Pak Sutarjo, silakan Mbak. Ya, Pak Sutarjo bagaimana berbeda ya. Contohnya misalnya gini, terkait alat kesehatan tadi seperti saya sebutkan, misalnya stent jantung ya, tentu saja ada merek A, merek B, merek C, dan masing-masing dokter itu biasanya kalau kami itu mereka kepada alat tertentu misalnya agar serta pendapatnya. Jadi kalau terjadi hal itu memang terjadi juga di kami Pak Sutarjo di awal-awal itu banyak yang tidak mau karena sudah terlanjur familiar dengan merek tertentu misalnya. Tapi disebutkan lagi ya karena memang beberapa kali temuan contoh untuk alat kesehatan ya. Kemarin terakhir ada TKR dan THR ya untuk operasi ortopedi juga seperti itu berbeda-beda. Jadi di rumah sakit A harga sekian dengan merek beda, dan di rumah sakit B dengan merek C misalnya dengan harga yang berbeda. Itu disatukan itu memang alot juga ya saat pertemuan itu kita sampai 1 tahun kalau nggak salah ya menentukan sampai hampir 1 tahun lah ya menentukan menyamakan speknya akan kita putuskan yang mana. Tentu saja dengan pendekatan dan berbagai tentu saja kita melibatkan juga LKPP saat itu kita libatkan juga kita panggil prinsipal alat kesehatan tersebut kita lihat lebihan plus minusnya dari alat tersebut. Jadi memang bukan hal yang mudah juga ketika kita melakukan satu spesifikasi yang disepakati oleh beberapa satker gitu. Akhirnya dengan berbagai kombinasi seperti itu dimaklumi juga oleh PPK kita, akhirnya mereka juga menyepakati dibuatlah kesepakatan kita memakai merek A misalnya seperti itu. Jadi kita coba, jadi memang bukan hal yang mudah ketika terutama untuk alat kesehatan ya Bapak ya, itu kita harus menyamakan persepsi dulu. Kemudian juga karena memang dari ini sudah merupakan audit atau temuan dari BPK, yaitu memang kita harus mau tidak mau kita menyatukan spesifikasi kita. Nah, kemudian gini, bagaimana ketika ada PPK yang tidak mau misal dengan merek tersebut atau bukan merek ya, dengan spesifikasi tersebut dan dia tidak mengikuti untuk di peserta konsolidasi. Tentu saja pada saat di akhir ada auditor, kemudian juga kita diperiksa ada temuan, tentu saja itu akan menjadi masalah seperti itu.
Itu sih Pak Sutarjo mudah-mudahan membantu menjawab ya, memang bukan tidak ada kendala di saat menyamakan persepsi, tetapi itu coba kita lakukan koordinasi dan kita lakukan pendekatan-pendekatan, akhirnya ditemukan kesepakatan untuk spesifikasi yang kita butuhkan dan menjadi satu, menjadi paket konsolidasi. Demikian. Oke, siap. Gimana Pak Sutarjo? Jadi ternyata prosesnya untuk penyamakan persepsi aja hampir setahun ya Mbak ya? Iya, bisa teriak kita. Ya, luar biasa. Ya, ada yang berpore lebih gede itu. Ya. Betul. Ya itu tadi karena ada hasil audit ya Pak ya, sama surat dari Dirjen ya Pak. Ya. Ya, betul. Yang jadi bagian memang, pendukung dokumen. Itu ya. Untuk yang lain Pak Sutari jangan khawatir, untuk yang lain itu tidak sampai 1 tahun ya, 1 bulan. Kita terutama untuk jasa pengelolaan limbah medis itu cuma pertemuan setengah bulan, 1 bulan aja sudah bisa. Kemudian juga spend juga di awalnya saja dengan berbagai ini tuh kasus yang saya sebutkan tuh untuk kemarin TKM dan THR kalau tidak salah ya. Kemudian untuk yang pengadaan lain kayak ATK itu mudah saja, kita pertemuan itu kita samakan mereknya, misalnya kertas HPS 70 gram seperti itu ya, itu tidak perlu berlama-lama gitu. Jadi tidak semua kasus untuk kita konsultasikan hampir prosesnya lama. Ini ketika ada alat yang memang ternyata tidak bisa kita putuskan dalam waktu segera gitu, karena kesibukan waktu itu, kesibukan klinisi dan sebagainya. Nah, sementara belum dapat konsolidasi seperti apa ya, kita melakukan pengadaan ya sendiri-sendiri seperti itu. Ya, Mbak, artinya spesifikasi yang sifatnya umum akan lebih mudah dikonsolidasikan ya Mbak ya? Iya, betul. Dibanding yang khusus. Bagaimana Mas Sutarjo, ada lagi? Lanjut, cukup aja. Ya, makasih. Baik, ada Pak Muhammad Qasim, silahkan Pak. Bertanya langsung Pak. Silahkan di-unmute Pak. Ya, halo. silahkan Pak. Halo Pak, dari mana Pak? Dari Jember. Dari Jember, monggo Pak, silahkan. Ya, karena di proses pengadaan barang jasa itu kan yang startnya kan dari perencanaan ya Mas ya, dari penyusunan identifikasi kebutuhan, terus penyusunan HPS. Nah, kalau pelaksanaan kontrak, pengalaman kami memang tidak banyak mengalami kesulitan ya. Nah, cuma pada saat perencanaannya itulah yang mungkin ketika kita melakukan konsolidasi pengadaan itu yang harus kita siapkan lebih matang untuk persiapan, terutama menghadapi APH maupun auditor BPK terutama. Itu gimana pengalamannya Ibu? Makasih. Oke, terima kasih Pak Muhammad Qasim. Kurang lebih sama nih Mbak sama yang tadi Mbak. Bagaimana identifikasi kebutuhannya disusun sedemikian rupa sehingga mengakomodir semuanya nih Mbak. Ya, terima kasih pertanyaan dari Jember. Pak siapa tadi, Pak Rangga? Pak Muhammad Qasim Mbak. Pak Muhammad Qasim, terima kasih pertanyaannya. Memang di dalam proses perencanaan ini untuk pada saat kita melakukan awal konsolidasi itu memang diperlukan sekali pertemuan-pertemuan ya. Ini karena contohnya pada saat kami melakukan di awal kami melakukan konsolidasi jasa limbah medis ya, spesifikasinya juga ruang lingkupnya apa saja nih yang akan kita maukan jadikan kita paket pengadaan konsolidasi. Misalnya ada yang minta ada juga dimasukkan kategori kita sebutkan nih limbah medis misalnya. Ternyata dari peserta lain bisakah digabungkan juga misalnya untuk sampah non medisnya seperti itu. Nah, tentu saja kita melihat dari efektif dan efisiensinya ketika kita menggabungkan ya dari antara limbah medis, kemudian juga menjadi limbah non medis digabungkan. Karena kalau untuk limbah non medis itu kan sudah tersendiri ya untuk penyedianya sendiri, jadi kita gabungkan. Sementara si satker atau peserta ini maunya digabungkan seperti itu. Tetap waktu di awal di 2018 kita akhirnya mengakomodir dengan kita dalam ruang lingkup ada non medis dan kemudian ada yang medisnya. Tetapi ketika pelaksanaannya memang terjadi beberapa masalah juga ya, kan ketika pelaksanaan untuk medis dan non medis itu tentu saja perlakuannya berbeda gitu. Jadi memang perencanaan itu dalam perencanaan itu harus kita
menyamakan dulu ya. Di dalam perencanaan itu di dalam beberapa satker kita satukan. Kemudian juga di awal pada saat kita melakukan konsolidasi harga yang berbeda, misalnya harga di rumah sakit kami misalnya per kilogram limbah medis 15.000. Kemudian di awal itu kelihatan ada dari rumah sakit misalnya harga per kilogram biasa mereka lakukan itu sekitar hampir 200.000. Seperti itu. Kita lihat ini apa yang berbeda gitu ya, seperti itu. Jadi memang di dalam perencanaan kita menyatukan atau menyamakan dulu terkait ruang lingkup yang akan kita konsolidasikan. Ketika tidak mungkin kita satukan, ya tentu tidak kita satukan seperti tadi itu. Itu sih Pak Qasim kembalinya. Jadi memang di awal itu memang perlu kita perhatikan, kita samakan dulu terkait ruang lingkup atau paket-paket apa saja yang mau kita satukan menjadi konsolidasi. Seperti itu. Ya, bagaimana Pak Qasim? Jadi jangan dipaksakan ya Mbak ya, ketika tidak sama ya. Jelas, jelas. Ya. Jelas, oke. Terima kasih Pak Qasim. Terima kasih Pak Qasim. Ada strategi lain ya Mbak ya, selain konsolidasi nantinya ya? Betul. Oke. Baik, ini ada yang raise hand lagi Mbak. Nah ini kalau ini orang Dinkes nih, Ibu Cici Sulastri. Silakan dari Dinkes Rokan Hilir. Nah, harusnya bisa diaplikasikan juga nih di kesehatan. Silakan Ibu Cici Sulastri di unmute. Ya, terima kasih. Nah, silakan Bu. Ya, terima kasih Pak Rangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nursia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nursia, mau sedikit sharing lah Bu, kebetulan itu pengelolaan IPAL dan dokumen lingkungan di Fasiankes kami Bu, kebetulan kan ada 20 puskesmas Bu. Dan sekarang kami punya hanya dokumen SPPL, sementara yang berlaku sekarang dokumen lingkungan itu UKL-UPL. Jadi gimana sistemnya atau mekanismenya dalam pengadaan untuk konsolidasi ini nanti gitu. Sementara memang puskesmas kami sekarang kedua-20-nya sudah BLUD. Itu ya Bu ya. Terus untuk IPAL-nya juga nanti seperti apa konsepnya, bantu saya Bu untuk sharing lah Bu ya. Dan sekarang kami lagi tahap proses perencanaan dan pengawasan untuk pengadaan dak fisik Bu. Kebetulan ada beberapa item yang pagunya sama. Apakah ini nanti bisa kami konsolidasikan atau seperti apa Bu? Bantu saya juga Bu ilmunya. Mungkin hanya itu saja dulu Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua Mbak Nur. Pertama terkait dokumen lingkungan nih yang dibutuhkan semua puskesmas, ada 20 puskesmas. Yang kedua terkait dak fisik Mbak. Ya baik. Pertama terima kasih Bu Cici dari Dinkes Rokan Hilir ya Bu Cici, terkait dokumen ya tadi ya, dokumen lingkungan ya terkait IPAL gitu ya. Ini memang dalam konsolidasi ini kami pelaku pengadaan juga kita melibatkan tim teknis tentu saja ya Mas Rangga ya Bu Cici, yaitu teman-teman di sanitarian ya, dengan instalasi kesehatan lingkungan itu. Jadi secara teknis mereka yang lebih paham bagaimana pemilihan, contohnya untuk pemilihan penyedianya gitu ya. Itu dia tadi di awal mengapa sampah contohnya ya, sampah limbah medis tidak mungkin sebaiknya efisien dan efektif tidak digabungkan dengan pengadaan sampah limbah non medis seperti itu. Nah tentu saja dilihat seperti itu dokumen-dokumennya juga, persyaratan-persyaratan penyediaannya juga tentu saja kita juga bekerja sama dengan kesehatan lingkungan ya. Kemudian juga apa saja pada saat untuk IPAL-nya nih, seperti apa yang mesti kita persyaratkan untuk kriteria penyediaannya. Kemudian nanti terkait dokumen-dokumen IPAL mungkin juga saya akan sharing juga dengan teman-teman tim casting kami ya, Bu Cici ya, karena beliau secara teknis mungkin yang lebih paham gitu. Kemudian juga tadi rencana dak fisik ya, kalau memang Bu Cici di Dinkes Rokan Hilir mau mulai melakukan konsolidasi, mungkin juga bisa nanti kita saya contohkan contoh share dokumen-dokumen terkait yang kita melakukan konsolidasi tersebut. Nanti mungkin bisa ada tadi di slide ada nomor handphone saya. Mungkin kita karena ini kan berbeda ininya ya konsolidasi yang akan dilakukan di
di Dinkes misalnya terkait IPAL, itu apa saja persyaratan yang mesti kita penuhi dan lain sebagainya. Tentu kita harus berkoordinasi juga dengan instalasi casing kita. Terkait teknis proses konsolidasinya, kita siap bantu Bu Cici kalau memang di Dinkes Rokan Hilir mau mulai melakukan konsolidasi seperti itu. Ya. Sama saja berarti ya Mbak ya, yang terkait dak fisik tadi. Gimana? Yang terkait dengan dak fisik tadi Mbak, ada beberapa item pekerjaan yang nilai pagunya hampir sama, begitu ya Bu Cici ya? Sama Pak, Oke. nilai. Sama Iya. ya? Contohnya apa Bu? Iya, Pembangunan contohnya rumah dinas atau apa gitu Bu? Pembangunan puskesmas Pak. Puskesmas. iya. Oh puskesmas. Ya, dengan rumah dinas. Oke. Ya. Ya. Ya, kita kalau misalnya untuk dak fisik ya, untuk kita pembangunan puskesmas, kita lihat nilai-nilai paket pengadaannya, apakah tetap kita harus kaji ulang, Bu Cici, apakah lebih efektif, efisien kita lakukan dengan konsolidasi atau tidak. Tentu saja kita lihat dulu nilai pagu anggarannya dari masing-masing dinas kesehatan tersebut. Kalau dirasa lebih efektif, efisien kita lakukan dengan konsolidasi, kita bisa melakukan konsolidasi. Tetapi mungkin itu kita review dulu untuk pelaksanaan prosesnya. Apakah fisik ya terutama ya, ternyata berkenaan Dinkes yang lainnya. Jadi di awal Halo Mbak Nur. ya, halo. Oke. Mohon maaf tadi ada gangguan. Bu Cici bagaimana Bu? Iya. Apakah sudah Iya terjawab? Pak. Apakah sudah terjawab? Sudah Best Pak. practice-nya nanti Tinggal ini boleh aja. langsung menghubungi Nanti itu kami WA katanya. Japri ya sama Bu Nur. Ya, Iya. silahkan. Iya. WA Japri Ibu Nur. Terima kasih Pak Rangga. Sama-sama Ibu. Oke, selanjutnya ada Pak Teten nih dari Samarinda. Silahkan Pak. Silahkan Pak, pertanyaannya Pak. Baik, terima kasih Pak Rangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ursula. Yang pertama mungkin sama persis dengan Ibu Cici tadi. Di tempat kami itu ada puskesmas yang anggarannya sama persis. Kemudian ada IPAL juga, ada berapa paket, 5 atau 3 gitu, sama persis anggarannya. Mungkin nanti kalau bisa dibantu di share dokumen untuk konsolidasi fisiknya ini kalau ada contohnya. Kemudian yang kedua, saya tanyakan pada saat awal proses konsolidasi itu, di mana kita kan menyatukan beberapa paket nih, misalnya ada 6 paket yang efisien menurut kita setelah kita review yang cocok untuk dikonsolidasikan. Bagaimana pengaruhnya terhadap sirup yang telah kita input atau RUP yang telah kita input, karena misalnya ada 6 paket kita jadikan 1. Kemudian yang selanjutnya untuk konsolidasi misalnya di tingkat PPK, misalnya ada 6 PPK ini kita mau konsolidasikan. Kemudian secara sistem nanti siapa yang akan membuat paketnya gitu Bu. Nah, mungkin itu saja Bu. Pak Rangga, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 3 Mbak. Yang pertama nanti komunikasi langsung. Yang kedua ini terkait RUP Mbak. Yang ketiga terkait dengan banyak PPK. Siapa PPK yang membuat paketnya gitu. Silakan Mbak. Ya, terima kasih Pak Teten pertanyaannya. Bagus sekali nih. Memang untuk awal-awal pertanyaan ini memang paling kita juga waktu serta juga siapa nih yang akan melakukan gitu, bagaimana dengan sirupnya. Jadi terkait sirup, mungkin di beberapa satker ya atau PPK itu di awal tahun sudah kita mengumumkan sirup ya, paket-paket pengadaan kita sudah kita upload ke dalam sistem informasi rencana umum pengadaan. Nah kemudian ketika terdapat beberapa paket yang sama, bagaimana nih kita akan menyatukan paket tersebut gitu. Nah tadi seperti di awal disebutkan, jadi pada saat kita akan menggabungkan antar PPK paket, misalnya pengadaan mesin insinerator misal gitu ya, atau pengadaan alat apa gitu kesehatan yang kita satukan. Tentu harus ada penentuan dulu nih siapa si PPK konsolidatornya gitu. Nah penentuan ketika ditentukan, satker A sebagai konsolidatornya, tentu saja si satker A ini akan bertugas melakukan proses konsolidasi tersebut, mengatasnamakan 6 peserta tersebut. Jadi nanti sirup dari masing-masing satker itu akan kita tarik menjadi satu di dalam di dalam sistem LPSE. Jadi itulah mengapa perlu ada dari KPA, yaitu permohonan untuk melakukan konsolidasi, karena nanti si konsolidator akan menarik paket 6 peserta itu menjadi satu paket pengadaan di dalam sirupnya. Tadi seperti di contoh saya lihat itu ada 16 rumah sakit, itu langsung otomatis itu Pak Teten. Jadi si Pokja si konsolidator yang melakukan di dalam sistem LPSE-nya, jadi kita tarik misalnya satker A, satker B, satker C itu akan otomatis tertarik seperti itu. Jadi menjadi satu paket pengadaan. Jadi ketika diupload di dalam LPSE, yang keluar adalah konsolidasi paket pengadaan rumah sakit A atau dinkes A, B, C, D tersebut. Jadi mereka tahu, oh ini konsolidasi penggabungan PPK atau Pokja pemilihan atau UKPBJ konsolidatornya. Gitu seperti ini. Tetap yang melakukan satu konsolidator, mengatasnamakan 6 satker atau mengatasnamakan peserta-peserta yang tergabung di dalam konsolidasi tersebut. Apakah ada kesulitan di dalam penarikan? Tentu saja seperti di awal, kalau misalnya seperti pengadaan tender-tender dini ya, atau pengadaan misalnya yang harus sudah ada per 1 Januari misalnya ya. Seperti kemarin kami melakukan konsolidasi untuk alat jasa pengolahan limbah medis, kami dituntut nih sebagai konsolidator paling tidak sebelum 1 Januari 2021 kemarin sudah harus menemukan pemenangnya gitu. Kalau tidak, sampah kami siapa yang akan mengangkut, seperti itu. Nah, jadi memang prosesnya itu kita lakukan di bulan mau mulai melakukan, kalau bulan seperti kita ketahui di awal-awal November, pada saat kita semua mau memasukkan ke dalam grup itu sirup bermasalah, misalnya lemot atau ada kendala ya, karena semua seluruh Indonesia mengakses menggunakan sirup. Jadi memang itu seperti itu. Jadi kita juga berkonsultasi ke LKPP, disebutkan, oh kalau memang mau sirupnya itu memang harus tengah malam, misalnya jam 3 malam kita habis tahajud baru kita mengumumkan ke dalam sirup, karena semuanya memakai. Nah itu ketika terjadi kendala di dalam si satker yang satu belum mengupload sirupnya, kita tunggu kendalanya apa. Jadi seperti itu. Jadi kita yang melakukan adalah satu si konsolidator dari pertama di awal gabungkan paket. Kemudian yang ya udah gitu kayaknya Mas Rangga ya. Ya. 6 PPK ya, sales system yang membuat paketnya 6 PPK, siapa? Jadi betul, yang Mbak. dari 6 PPK itu yang membuat paketnya ya 1 PPK. Seperti itu. Nah, itu sih Pak Teten, mudah-mudahan terjawab ya pertanyaannya. Pak Teten bagaimana Pak? Jadi nanti di SPSE-nya muncul ya Mbak ya, di bawah nama paket tuh ada konsolidasi tulisannya Mbak ya.
Halo Pak Teten. Ya. Mungkin bisa. Silakan Pak Teten. Ya, Pak Rangga. bagaimana? Sudah jelas Pak atau ada yang mau didiskusi? Sudah. Sudah saya ngerti ya, sudah. Siap. Jadi harus Siap. PPK konsolidator Pak, seperti Rumah Sakit Darmais itu kan jadi PPK Oh, konsolidator nih untuk limbah tadi. Gitu. Kemudian nanti dipakai di SPSE itu bisa isinya banyak grup itu Pak, nggak hanya satu Pak. Baik. Terima kasih atas penjelasannya Ibu Nursia. Ya. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Mbak. Ini ada di chat Mbak. Pertanyaannya sederhana Mbak, kalau konsolidasi pengadaan antar PPK yang menandatangani kontrak siapa katanya Mbak? Oh iya. Ya, terima kasih nih dari Bu Yanti. Bu Yanti, Mas Rangga, ya betul dari Mbak. Bu Yanti konsolidasi pengadaan antar PPK. Kalau di kami konsolidasi pengadaan itu memang hanya prosesnya saja yang kita gabungkan. Jadi penggabungan paket sejenis, kemudian kita lakukan tendernya bersama. Nah, kemudian di awal itu si Pokja konsolidator atau PPK konsolidator sudah membuat standar bidding dokumennya. Kemudian juga kita upload draft kontrak ya, waktu itu karena kita pakai kontrak payung ya, kita upload draft kontrak payung ke dalam sistem dan juga draft kontrak transaksionalnya. Nah, kita lakukan seperti dalam sistem. Nah, setelah proses konsolidasi selesai, kita menemukan pemenang, tentu saja si PPK konsolidator atau UKPPJ konsolidator mesti melaporkan kepada seluruh PPK yang tergabung gitu ya. Jadi kita lengkapi dengan berita acara, negosiasi, misalnya ada nih, kemudian unwitting, kemudian juga summary report dan sebagainya. Jadi si konsolidator melaporkan ke peserta konsolidasi. Kita laporkan semua. Nah, berdasarkan hasil konsolidasi tersebut, masing-masing PPK dari draft kontrak yang sudah kita upload di awal itu mereka membuat kontrak masing-masing. Jadi untuk penandatanganan kontrak dan pengendalian kontrak itu dilakukan di PPK masing-masing satker dengan mengacu kepada draft kontrak yang sudah kita upload di awal. Jadi draft kontraknya sama Bapak Ibu, sama untuk masing-masing peserta konsolidasi seperti itu. Jadi kenapa harus sih sebenarnya bisa juga ditandatangani satu PPK, cuman mungkin kan lebih rasanya untuk pengendalian kontrak lebih baik ya dilakukan oleh masing-masing PPK. Jadi ketika kita melakukan di satker kita tahu nih pengendalian kontraknya. Jadi prosesnya saja dilakukan bersama, tetapi penandatanganan kontrak dan pengendalian kontraknya dilakukan di masing-masing peserta konsolidasi. Seperti itu jawaban saya, mudah-mudahan Bu Yanti terjawab ya. Ya, terima kasih. Baik, kita yang raise hand dulu Mbak. Ada Pak Akmal M. Ridwan dari UKPBJ Kota Depok. Silakan Pak Akmal. Ya, baik. Assalamualaikum Pak Rangga. Waalaikumsalam. Nur ya? Ya. Mohon izin, saya terdengar suara saya Pak Rangga? Lebih diperjelas lagi Pak Akmal, kecil. Terdengar Pak. Oh gitu. Volumenya digedein lagi. Nah. Sekarang terdengar nggak? Ya, jelas, sangat jelas. Halo? Ya, jelas. Ya. Mohon izin, saya agak telat bergabungnya kalau ada pertanyaan yang sudah ditanyakan. Yang pertama, tadi kan Bu Nur menjelaskan terkait salah satunya terkait alat kesehatan ya Bu Nur ya. Itu ya, betul. Menyatukan beberapa rumah sakit. Kalau yang saya tangkap tuh intinya spesifikasinya disamakan gitu kan. Spesifikasinya disamakan, ataupun mungkin apakah itu sampai mereknya disamakan gitu yang diinginkan atau seperti apa gitu. Karena yang saya ketahui misalnya kita sudah menginginkan spesifikasi tertentu untuk alkes ataupun merek tertentu, biasanya itu penyedianya sudah ada penyedia tertentu, misalnya distributor resminya atau seperti apa gitu kan. Nah, maksud saya dalam proses pemilihannya ini untuk alkes ini apakah tetap tender atau seperti apa gitu, karena tadi spesifik sudah mengarah spesifikasinya disamakan gitu untuk alkes. Dan juga untuk kertas Bu Nur, target penyedianya ini dalam proses pemilihannya ini
di level apa gitu, contohnya untuk kertas. Gitu. Terus yang kedua, dalam pengadaan alkes ataupun kertas itu yang dikonsolidasi itu berarti pemenangnya hanya satu ya Bu ya? Ketika pemenangnya hanya satu, sementara ini kan melayani beberapa rumah sakit ya. Sepengetahuan saya bahkan untuk kertas pun bagi rumah sakit itu bisa menjadi kebutuhan yang sangat kritis ketika tidak ada gitu kan. Nah, itu strateginya apa ketika misalnya ternyata penyedia yang sudah ditunjuk atau sudah memenangkan proses pemilihan ini ketika terjadi ada kendala, keterlambatan atau tidak bisa memenuhi kebutuhan dari rumah sakit atau dari salah satu rumah sakit. Terus yang ketiga, ketika ada salah satu rumah sakit yang dalam pelaksanaan kontraknya nih, ternyata penyedianya mengalami keterlambatan atau tidak mampu mensuplai kebutuhan ke salah satu rumah sakit, mekanisme untuk menyampaikan teguran ataupun tindakan selanjutnya kepada penyedia ini harus seperti apa? Apa masing-masing PPK di masing-masing rumah sakit yang langsung menyampaikan ke penyedia atau mesti menyampaikan ke PPK yang konsolidator tadi? Mungkin itu sementara pertanyaan dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Akmal. Ada 3 Mbak. Pertama terkait spesifikasi teknis. Bagaimana kalau speknya detail nih hanya bisa dipenuhi oleh katakanlah satu penyedia lah untuk alat kesehatan. Kemudian yang kedua tadi terkait dengan pengendalian kontrak Mbak. Kemudian yang ketiga terkait dengan unsur ini Mbak ya, kelalaian kontrak ya, denda dan lain sebagainya, surat peringatan. Oke, silakan Mbak. Ya, terima kasih Pak Akmal dari UKPBJ Kota Depok ya. Terkait pertama tadi terkait alat kesehatan nih, gimana nih kita kalau kita membuat spesifikasinya mengarah pada satu merek. Pada saat kita melakukan konsolidasi dan kita menyusun spesifikasi dilarang untuk mengarah kepada satu merek. Tadi seperti di awal saya sebutkan, memang ada kendala juga ketika kita menyatukan karena beberapa dokter misal familiar dengan merek tersebut, merek A, merek B, merek C misalnya ya. Nah, jadi dalam spesifikasi untuk proses konsolidasi tentu saja kita buat tidak mengarah kepada satu merek. Tentu saja dengan sebelumnya di awal kita melakukan pertemuan ya, jadi kita menyatukan pendapat, kira-kira spesifikasi apa yang diharapkan, spesifikasi apa yang dibutuhkan untuk pengadaan alat merek tersebut gitu. Jadi tidak boleh, memang betul kita tidak boleh menyebutkan merek. Jadi kita berusaha, kita koordinasikan, kita undang melalui rapat-rapat terkait penentuan spesifikasi tanpa mengarah kepada satu merek untuk kita tetapkan di dalam dokumen konsolidasi kita. Itu kalau kita melakukan melalui tender. Nah, di Kementerian Kesehatan kemarin kita juga melakukan konsolidasi ini waktu itu untuk pengadaan melalui purchasing. Jadi kemarin di akhir-akhir tahun biasanya kami suka ada misalnya ada APBNP, kemudian kita di beberapa rumah sakit misalnya untuk USG itu kita misalnya dapat rumah sakit A, B, C gitu ya. Ketika kita melakukan melalui metode purchasing, kita klik sendiri. Tentu kalau untuk alat kesehatan kan tadi kita ketahui di sistem tidak ada ya untuk negosiasi seperti itu. Paling yang negosiasi bisa itu biasanya di ongkos kirim. Nah, tetapi ketika kita dari beberapa satker misalnya pengadaan USG, jadi kita jumlahkan misalnya ada 6 kebutuhan USG. Nah, itu kita konsolidasikan bagaimana caranya untuk konsolidasi purchasing yang ada di e-katalog. Tentu saja pertemuannya kita lakukan kepada penyedianya itu melalui offline gitu ya. Jadi kita panggil beberapa penyedia merek USG, kita panggil semua merek USG A, B, C, D ya, kita panggil semua. Kemudian juga kita tawarkan, tentu saja waktu itu dibentuk tim negosiasinya dulu ya, beberapa perwakilan rumah sakit di Jakarta yang untuk menjadi perwakilan tim negosiatornya seperti itu. Nah, dari merek A, B, C, dan D ini dengan spesifikasi yang sama, dia bisa diskon berapa persen, kemudian juga mendapat garansi berapa persen. Nah, itu akan menjadi pertimbangan si tim negosiator itu. Jadi kemudian kita buatkan laporan juga. Jadi setelah kita timbang dengan spesifikasi
spesifikasi yang sama, merek A, B, C, dan D, ternyata lebih efektif, efisien dengan merek B misalnya. Nah, itu kita tentukan. Nah, tentu di situ masing-masing Pokja atau masing-masing PPK itu melakukan e-purchasing dengan hasil dari negosiasi tadi. Tapi hal itu kita tuangkan di dalam suatu notulen dan suatu yang ditandatangani oleh semua pihak yang terlibat di dalam negosiasi tersebut. Jadi itu ya. Jadi pada saat kita melakukan konsolidasi melalui e-purchasing seperti itu. Jadi di dalam proses e-purchasingnya melalui PSE juga tertulis itu. Biasanya kalau kita melakukan sendiri, contohnya misalnya dari garansi ya, biasanya kan rata-rata alat kesehatan 1 tahun. Dengan kita lakukan konsolidasi itu mereka mau sampai dengan 2 tahun. Kemudian biasanya agak sulit ya diskonnya itu kan alasan mereka selalu kami sudah di negosiasi habis oleh LKPP misalnya, jadi mereka tidak mau diskon. Tapi pada saat kita melakukan konsolidasi offline waktu itu ya, negosiasi secara offline itu bisa ada yang sampai 5%. Itu kan memang terlihat sekali itu ya efisiensinya pada saat kita melakukan tender seperti itu. Jadi di awal tentu saja pada saat kita mau menggabungkan alat kesehatan itu spesifikasinya kita samakan sesuai dengan kebutuhan dengan tidak mengarah kepada satu merek seperti itu. Itulah yang diperlukan ketelitian kejelian kita yang melaksanakan, tidak boleh mengarah kepada satu merek. Kemudian tadi yang kedua pengendalian kontrak, Mbak. Baik, pengandalian kontrak ya contohnya tadi pengadaan kertas ya Mas Rangga ya, Pak Akmal ya. Tentu saja gimana nih melayani beberapa rumah sakit. Tentu saja kita melihat kemampuan si penyedia. Bukan tidak ada kendala juga. Kemarin pada saat kami melakukan konsolidasi pengadaan kertas misalnya, di bulan ketiga, keempat tuh mereka masih lancar mengirim ke beberapa rumah sakit. Di bulan berikutnya mereka agak tersendat seperti itu ya. Mungkin memang karena harga yang mungkin pada saat dia melakukan di dalam tender dia membuat harga yang demikian rendah sehingga dia merasa mungkin tidak ini ya, tidak menguntungkan, sehingga di tengah jalan mereka mengalami kendala keterlambatan. Ini terjadi juga. Tentu saja pengendalian kontrak itu kan di masing-masing PPK, kita buatkan misalnya ada peringatan ya, tetap kita buatkan mekanismenya 1, 2, 3 dan kemudian di grup itu juga bisa kita buat grup konsolidasi bagaimana nih permasalahan. Oh ternyata terjadi juga di rumah sakit ya, di sektor yang lain ya. Ketika terjadi permasalahan itu di hampir seluruh peserta konsolidasi, tentu saja kita evaluasi dari hasil konsolidasi itu, bisa juga kita lakukan pemutusan kontrak kepada penyedia itu, kita menunjuk kepada penyedia kedua. Seperti itu Pak Akmal ya. Jadi bukan tidak ada kendala juga khusus untuk kemarin kertas ya. Kemudian tadi keterlambatannya seperti, jadi kita buat mekanismenya ketika ada penyedia yang tidak memenuhi kesepakatan atau perikatan yang ada dalam kontrak. Seperti itu Pak Akmal, mudah-mudahan terjawab pertanyaannya. Ya, jadi tanggung jawabnya kembali ke PPK masing-masing ya Mbak ya? Ya betul. Jadi tugas PPK konsolidator setelah proses pemilihan sudah selesai ya Mbak ya? Iya, setelah pelaporan gitu. Jadi memang tugasnya itu. Tapi memang kadang-kadang kalau kita sebagai konsolidator jadi tempat curcolnya juga ya. Contohnya kemarin pada saat 2020 kami juga sebagai konsolidator untuk limbah medis itu, ketika ada di awal mereka tidak bermasalah ya. Tapi ketika pandemi kan di mana limbah medis mulai melonjak itu mereka mulai kendala. Jadi kadang-kadang limbah kita tidak diambil habis gitu, padahal sebelumnya tidak seperti itu. Nah itu kita menjadi komplainan gitu, tetap kita juga menghubungi penyedianya seperti itu ya. Dan itu kejadian di beberapa rumah sakit. Akhirnya pada saat kemarin kami melakukan tender berikutnya untuk konsolidasi itu, kita meminta kepada itu mempunyai kinerja baik dari minimal 1 rumah sakit misalnya. Nah itu ketika rumah sakit peserta konsolidasi tidak merasa kinerjanya buruk, tentu tidak mengeluarkan dia kinerja baik seperti itu. Jadi memang kita sebagai konsolidator ya siap juga ketika ada permasalahan gitu. Walaupun sebenarnya pengendalian kontrak ada di masing-masing PPK peserta konsolidasi. Seperti itu. Oke. Pak Akmal bagaimana Pak? Mas Rangga, mohon Yap. izin. Ya.
Silakan. Mohon izin, ada ya, mungkin terkait untuk pengadaan alat kesehatan tadi yang dikonsolidasi, Bu Nur, itu Ya. diproses itu secara tender ya, Bu Nur? Betul. Proses pemilihan. Ya. Nah, itu dari pengalaman yang sudah dilakukan, pesertanya itu yang ikut itu di level apa ya, Bu Nur ya? Di level distributor resmikah atau di bawahnya lagi gitu? Ya, kalau untuk alat kesehatan biasanya memang kita mengundangnya prinsipalnya Pak Akmal ya. Jadi kita mengundang prinsipal dan distributor juga mereka turut serta. Biasanya jadi prinsipal dan distributornya ikut juga di dalam proses itu karena yang lebih biasanya kalau untuk bargaining, untuk tawar menawar negosiasi itu prinsipal, kewenangannya prinsipal seperti itu. Jadi kita undang prinsipalnya untuk alat kesehatan tersebut. Biasanya kadang-kadang prinsipalnya maunya diskon sekian, distributor gitu sekian, nah jadi digabungkan. Jadi kita hadirkan semua dari prinsipal dan distributornya. Seperti itu Pak Akmal. Oke, siap. Cukup Pak Rangga. Siap. Terima kasih Bu Nur. Berarti kurang lebih ke rantai pasok paling atas ya Mbak ya, untuk dapat harga yang Iya betul. Harga dan barang yang oke. Baik, Ya. Mbak ada yang bertanya ini via chat. Mana tadi? Oke, ini pertanyaannya Mbak. Kalau konsolidasi kan tadi di slide ditampilkan tuh ya Mbak ya, ada pendampingan dari LKPP. Ya. Nah, itu Ya, di sifatnya awal, wajib atau bagaimana ya Mbak? Kalau iya, teknisnya seperti apa? Mungkin teknis permintaan pendampingan nih Mbak yang ditanyakan. Ya, Silakan Mbak. Ya, betul. Jadi sebenarnya wajib atau tidak ya tidak ya. Kalau waktu itu kami karena memang keperluan kami perlu di awal kami melakukan konsolidasi, tentu kami mesti ada penguatan nih Mas Rangga ya, harus ada yang dikuatkan oleh karena kita menganggap LKPP adalah sebagai lembaga kebijakan, jadi kita juga minta pendampingan. Tentu saja kita bersurat kepada kalau kita di pusat kepada Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat, kalau teman-teman yang di daerah tentu kepada Direktorat Advokasi Pemerintah Daerah untuk melakukan pendampingan. Tidak wajib. Jadi kalau kita merasa sebenarnya dibimbing kalau LKPP itu mereka juga konsolidasi kan merupakan juga konsennya di Direktorat Pemerintah ya, pusat maupun daerah. Jadi ketika kita membuat surat pengajuan kepada LKPP untuk pendampingan, jadi dibimbinglah kita pada saat pembuatan standar bidding dokumennya seperti apa nih yang bagus untuk konsolidasi, kemudian juga dalam penentuan kerangka acuan kerja yang mesti kita upload draft kontrak dan sebagainya. Bukan suatu kewajiban, tetapi kalau Bapak dan Ibu ingin juga minta pendampingan tuh di Direktorat Advokasi itu sangat terbuka ketika ingin kita melakukan konsolidasi. Seperti itu. Tidak harus kalau kita terasa kita mampu, kita sudah tahu dengan kita sudah bisa juga konsolidasi, sebenarnya kan proses pengadaannya sama dengan seperti Bapak Ibu lakukan di satker sendiri-sendiri gitu ya. Cuma berbedanya adalah kita menggabungkan dari beberapa satker kita supaya lebih efektif, efisien gitu. Tentu saja harga pasti bargaining kita lebih ketika kita lakukan bareng-bareng ya bersamaan itu pasti harga yang kita dapatkan itu jauh lebih murah. Contohnya pada saat kami melakukan kemarin itu jasa medis itu sampai 60% dari harga. Itu tentu saja kita perlu melakukan klarifikasi kepada si penyedia, calon penyedia. Pada saat klarifikasi kami Pokja menanyakan kesanggupan. Ini harganya wajar tidak seperti itu kan, dari sekian sampai dengan 54% ya efisiensi kami, bahkan di Joglo Semar ya yang 5 rumah sakit itu, di rumah sakit di kami DKI Jakarta, Banten dan Jawa Barat itu dapatkan bagus, itu dapat pujian juga dari Pak Dirjen ya karena efisiensi sekali. Itu kita lihat ternyata memang harga kontrak sebelumnya kita penelitian ternyata harga kontrak sebelumnya kalau kita lihat ini harganya wajar dan mereka berpikir kalau di sini kan persaingan ya, kayak contohnya ini untuk insenerator atau pembakaran mereka itu ketika dengan jumlah sampah sekian tuh mereka harus beroperasi juga. Jadi dibanding mereka rugi, dia bilang daripada 2 tahun mereka kan karena kami buat kontrak payung kemarin daripada mereka tidak mendapatkan hanya jadi penonton. Kenapa ketika kami bisa menurunkan harga tapi kami dapat 2 tahun tentu akan menjadi keuntungan juga buat perusahaan seperti itu karena di mesin kami memang juga melakukan kemarin itu kami melakukan survei ke pembuangan sampahnya, kami lihat memang mesin itu terus beroperasi selama 24 jam. Jadi
kita lihat harganya wajar, ya wajar ternyata seperti itu. Walaupun kalau kita lihat tuh lebih dari 60% dari HPS, dan itu sampai dengan saat ini sih kita sudah bulan ketiga itu belum ada kendala seperti itu. Baik, terakhir nih Mbak yang bertanya di chat, kan tadi sebaran rumah sakitnya luas nih Mbak, dari Jakarta sampai ujung Jawa nih kan ya. Nah, bagaimana dengan biaya-biaya lain nih Mbak, misal ongkos kirim dan lain sebagainya gitu. Ini ada yang bertanya tadi di chat. Ya, baik. Untuk pengadaan kesehatan, untuk ongkos kirim itu juga salah satu hal yang kita negosiasikan. Jadi memang sebenarnya kalau misalnya di daerah Sumatera atau Bali yang kami kan rumah sakit mereka kena ongkos kirim. Ketika kami Indonesia seperti itu, dan itu mereka penyedia mau, karena kalau mereka tidak mau ya kami beralih ke yang lain gitu, daripada mereka mesti kehilangan 6 misal alat medik ya mereka melakukan ya. Emang negonya juga agak mesti bergeni ini ya, karena memang alat kesehatan udah pasti ada ongkos kirimnya ya, tapi dinegosiasikan pada saat itu karena pembelian jumlahnya lebih dari 1, kami lakukan dengan free ongkos kirim untuk seluruh wilayah Indonesia, dan itu berhasil seperti itu. Mas Angga ke mute suaranya, Mas Rangga. Mbak, boleh satu lagi Mbak? Ya, boleh. Itu ada dari Pak Muslim Mbak, kalau yang tadi limbah itu kan instansinya vertikal semua ya Mbak ya? Betul. Darmais dan kawan. Nah, ini beliau bertanya bagaimana kalau di kabupaten kota, apakah dapat dijalankan dengan kabupaten kota lain? Bagaimana dengan aturan otonomi daerah? Itu Mbak pertanyaannya. Ya, kesehatan jadi bisa dilakukan misalnya di masing-masing. Saya juga pernah memberikan sharing kepada BLUD dan RSUD ya, Mas Rangga, terkait pengadaan itu. Jadi kita bisa melakukan konsolidasi pengadaan itu antar wilayah RSUD misalnya. Kemarin juga terjadi mungkin rentang kendali yang jauh misalnya. Kalau misalnya kita lakukan kemarin itu sebenarnya seluruh wilayah Indonesia mau ikut di konsolidasi kami, dan anjuran dari Pak Dirjen waktu itu juga untuk digabungkan seluruhnya gitu. Tetapi ternyata kita analisa pasar, penyedianya yang saya bilang tadi di awal tidak efektif ketika kita gabungkan. Jadi per wilayah saja. Kemarin kita lakukan misalnya DKI Jakarta, Banten, Jawa, untuk ke Jogja, Solo, Semarang mereka juga bisa, tapi waktu itu di Jogja, Solo, Semarang itu juga dia melakukan konsolidasi sendiri gitu. Nah, jadi di RSUD bisa kita lakukan bersama-sama, karena kan konsolidasi ini kan sebenarnya hanya menggabungkan paket sejenis, kita lakukan proses pengadaannya bersamaan. Jadi tentu saja dengan kita lihat dulu mungkin nggak sih digabungkan antara RSUD A dan RSUD B misalnya. Kalau rasanya tidak mungkin, ya mungkin kita melakukan antar wilayah saja, tidak perlu banyak-banyak rumah sakit, cukup dengan 3 peserta misalnya RSUD atau dengan 5 RSUD seperti itu. Itu sih Mas Rangga. Ya, makasih Mbak. Jadi dimungkinkan ya Mbak ya, diduplikasi antar kabupaten kota ya? Ya, dimungkinkan ya. Ya, Mbak Nur, mengingat waktu nih Mbak, sudah tepat jam 16.00 dan alhamdulillah semua pertanyaan juga sudah bisa dijawab. Paling yang terakhir permintaan dari peserta nih Mbak, bisa di-share contoh dokumennya. Saya akan share contoh dokumen ya Bapak dan Ibu. Nanti ini mungkin kami di grup ya Mbak ya? Boleh, siap. Saya akan share contoh dari SIP-nya, tentang dokumennya, kemudian kerangka acuan kerja, kemudian draft kontrak yang akan kita upload, kemudian juga
draft kontrak payung ya, karena contoh kontrak payung itu terkait kontrak payung Mas Rangga mungkin saya sebutkan draft kontrak payung itu sama seperti kita LKPP membuat draft kontrak payung ya sebenarnya, tapi kalau LKPP membuat draft kontrak payung itu kan berlaku untuk seluruh Indonesia, tetapi kalau dikonsolidasi draft kontrak payung itu berlaku terbatas, yaitu hanya peserta konsolidasi. Jadi yang mengikat itu kan hanya harga dan harga satuan dan item ya, volume tergantung dari kebutuhan. Jadi kita ikat tuh selama itu KPA-nya membuat draft kontrak payung itu kita berlaku terbatas untuk peserta rumah konsolidasi. Kemudian draft transaksionalnya juga kita buat, kita upload, kemudian juga yang akan dipakai oleh masing-masing PPK Satker. Seperti itu, nanti akan saya share tadi ada kendala nih Mas Rangga. Siap, baik. Ya, Bapak Ibu peserta webinar nanti akan di-share di grup-grup kelas khususnya gitu. Tenang saja. Spesial untuk anggota kelas khusus Muji Santosa Training Consulting nanti akan di-share contoh-contoh SDP dan lain sebagainya dari Mbak Nur selaku narasumber. Baik Mbak, mengingat waktu sudah habis, boleh closing statement-nya nih Mbak tentang konsolidasi khususnya di sektor kesehatan Mbak. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih nih kepada Bapak Ibu yang masih bergabung ya di sela-sela kesibukannya ya. Yang terpenting adalah ini yang ingin saya sampaikan ya, angka optimalisasi anggaran belanja barang jasa pemerintah melalui pengadaan ini ya secara elektronik namanya itu mencapai triliunan rupiah ya. Angka ini diperoleh dari selisih pagu dan hasil tender selama dari kurun waktu tersebut. Kemudian diperkirakan juga angka optimalisasi ini akan semakin menurun ya, karena nilai harga perkiraan yang kita buat itu biasanya mendekati harga pasar. Kemudian tapi di sisi lain optimalisasi pengadaan juga kita bisa raih ya melalui contohnya dengan merancang paket pengadaan itu secara lebih teliti, sehingga paket-paket pengadaan yang akan kita kerjakan menjadi sedikit tetapi lebih efisien dan efektif dari segi waktu, tenaga, dan biaya. Jadi kalau apabila paket pengadaan makin banyak kan maka makin banyak waktu ya dan biaya yang untuk memprosesnya juga semakin besar. Jadi resiko yang ditimbulkan juga akan semakin banyak dan hal ini berlaku sebaliknya ya. Untuk itu LKPP sangat menyarankan kementerian, lembaga, pemerintah daerah itu untuk lebih banyak menerapkan metode konsolidasi pengadaan barang dan jasa ini untuk mendapatkan manfaat uang atau value for money. Ini ya sesuai dengan Perpres 12 2021 itu pasal 21. Jadi Bapak dan Ibu, metode konsolidasi juga dapat meminimalisir masalah yang timbul di kemudian hari ya, seperti tadi saya sebutkan ketika saat audit ya. Tentu saja dapat meningkatkan layanan publik juga ketika kita melakukan konsolidasi. Jadi LKPP terus mendorong instansi pemerintah menerapkan konsolidasi pengadaan untuk menghasilkan value for money dalam proses PDJ. Demikian mudah-mudahan Bapak Ibu, teman-teman di RSUD dan BLUD, teman-teman lain juga bisa mau memulai sektor kesehatan untuk konsolidasi pengadaan. Demikian, kurangnya mohon maaf apabila ada pertanyaan yang tidak terjawab, tidak terpuasi, mungkin bisa chat saya. Terima kasih Mas Rangga atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih Mbak Nur. Salam dari Pak Muji dan Pak Muklis. Mohon maaf sampai selesai belum bisa bergabung karena ada kegiatan yang sama di tempat yang berbeda. Baik Bapak Ibu, itu tadi kegiatan kita hari ini tentang konsolidasi sektor kesehatan sudah sangat gamblang dijelaskan oleh Mbak Nur selaku pelakunya langsung nih terkait dengan konsolidasi pengadaan di sektor kesehatan. Jadi sekali lagi konsolidasi ini adalah suatu strategi, ibarat kita mempunyai sebuah tim sepak bola, strategi ini bisa diterapkan atau tidak. Jadi silahkan dicermati kelebihan dan kekurangannya, apakah strateginya bisa digunakan atau tidak, seperti itu. Dan selalu kalau terkait konsolidasi, kalau saya pribadi sih bilangnya konsolidasi itu harus tulus, jangan modus gitu. Seperti itu. Baik. Oh ini SDP-nya ya Mbak ya? Iya betul, betul.
Oke. Perlu di ini Mas Rangga? Boleh Mbak, masih banyak kok ini. Baik Yang ya. partisipan sebelum di-share di grup, bisa diceritakan dulu sedikit Mbak. Ya, ini SDP-nya Bapak dan Ibu ya. Jadi pengadaan jasa lainnya sama ya, SDP-nya sama seperti yang kita buat ya ini ya. Ini karena ini kontrak payung kita buat ini seperti ini. Hampir sama ya Bapak dan Ibu. Ya. Sama seperti itu. Mungkin saya share dia di grup ya Mas Rangga. Siap Mbak, Saya share. terima kasih banyak. Siap. Baik. Gitu sih. Nanti biar saya Pak Muji di-share ke grup MS, kan ada 5 grup MS ya Mbak. Baik, siap. Ya, sekali lagi Mbak Nur, terima kasih. Sehat selalu Mbak, agar bisa selalu berbagi ilmu dengan kita semua yang ada di sini. Amin. Sekali lagi Bapak Ibu jangan lupa untuk mengisi daftar hadir yang ada di chat Zoom 20 menit setelah acara yang ditutup, maka daftar hadir juga akan ditutup. Dan untuk minggu depan masih ada 2 webinar. Pertama di tanggal 8 Maret terkait dengan aplikasi yang baru nih, SPSE 4.4. Kemudian diselingi dengan pertemuan kelas offline bagi yang ikut tanggal 9 sampai 10 Maret di Jakarta, dan tanggal terakhir tanggal 12 Maret tentang pengadaan mobil karoseri. Silakan untuk tetap bergabung dengan Moji Santosa Training and Consulting. Sekali lagi terima kasih Mbak Nur, sehat selalu, juga Bapak Ibu semua yang hadir di sini sehat selalu. Diberikan keluangan waktu untuk mengikuti acara-acara kita berikutnya. Saya pribadi selaku moderator mohon maaf jika dalam memandu acara ini terdapat banyak kekurangan, ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak tersampaikan. Mudah-mudahan bisa ditindaklanjuti dengan komunikasi personal. Sekali lagi terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengadaan, salam sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.